Bab 2071. Tergantung pada dirimu sendiri. Setelah mendengar kata-kata Jerry, Dewa Iblis tertawa sinis. Kamu pikir batas pemisah yang dibuat oleh seorang ahli formasi alam surgawa kelas 6 tahap puncak begitu mudah ditembus? Mendengar hal itu, Jerry terkejut. Bukankah Dewa Iblis dulunya adalah sosok yang berdiri di puncak alam atas bela diri kuno, seorang eksistensi yang mencapai alam surgawa kelas 9 tahap puncak? Mengapa terdengar seolah-olah ia waspada terhadap seorang master alam surgawa kelas 6 tahap puncak? Apa yang kamu pikirkan? Suara Dewa Iblis penuh kejengkelan, bagaimana mungkin aku, seorang master alam surgawa kelas 9 tahap puncak dari alam atas bela diri kuno, takut terhadap semut-semut dari alam surgawa kelas 6 tahap puncak? Jika aku tidak mati saat itu, bagaimana mungkin aku jatuh ke dalam keadaan seperti sekarang? Sekarang, dalam keadaan jiwa, aku bahkan tidak sebanding dengan sepermiliar kekuatanku di puncak. Dan kamu berpikir aku takut terhadap semut-semut dari alam surgawa kelas 6 tahap puncak? Jerry segera meminta maaf, Dewa Iblis, tolong jangan marah, aku hanya berpikir yang tidak-tidak dengan kejayaanmu di masa lalu. Kamu mungkin bisa melenyapkan seluruh alam tengah bela diri kuno hanya dengan satu jari, bagaimana mungkin? Kamu takut terhadap master puncak dari alam tengah bela diri kuno. Setelah itu kemarahan Dewa Iblis mereda, dan dia mendengus, kamu memang tahu cara bicara, bocah. Batas pemisah antara alam bawah dan tengah dunia bela diri kuno dibuat oleh para master formasi puncak dari alam tengah, menghabiskan sejumlah besar batu spiritual kelas menengah, bahkan master alam surgawa kelas 6 tahap puncak harus membayar harga besar untuk menembusnya. Selain itu, para master ini tidak akan mau membuka batas pemisah dengan sukarela. Konsentrasi energi spiritual di alam tengah jauh lebih tinggi daripada di alam bawah. Bahkan jika para master dari alam tengah ingin membuka batas pemisah, mereka akan membuka yang antara alam tengah dan alam atas bela diri kuno, meningkatkan konsentrasi energi spiritual di sana sehingga mereka dapat lebih mudah menembus ke alam surgawa kelas 7. Mendengar penjelasan Dewa Iblis, Jerry mengerti. Dia tiba-tiba teringat Dewa Iblis pernah menggunakan tubuhnya untuk melepaskan kekuatan yang sebanding dengan alam surgawa kelas 3 tahap puncak, bahkan lebih kuat, untuk menembus batas pemisah antara alam bawah bela diri kuno dan dunia sekuler. Sebagai perbandingan, untuk menembus batas pemisah antara alam bawah dan alam tengah dunia bela diri kuno, setidaknya diperlukan seorang master alam surgawa kelas 6 tahap puncak, dan itu pun dengan biaya besar. Jerry bertanya dengan bingung, lalu bagaimana dengan pusaran energi di atas provinsi pusat? Dia hanya tahu bahwa Dewa Iblis menggunakan tubuhnya, memegang pedang kaisar, dan mengayunkannya, tidak hanya menghilangkan bencana surgawinya tetapi juga menghantam batas pemisah tak terlihat, yang kemungkinan besar adalah batas pemisah antar alam. Dewa Iblis menjawab, coba lihat lagi, apakah pusaran energi itu masih ada? Jerry segera menengadah dan menyadari bahwa pusaran energi di atas provinsi pusat telah lama menghilang. Sebelum Jerry bisa bertanya, Dewa Iblis melanjutkan, pedang kaisar bukanlah barang biasa, bahkan senjata spiritual kelas atas dari alam atas bela diri kuno mungkin tidak sebanding dengannya. Apa? Jerry terkejut, tingkatan pedang kaisar lebih tinggi dari senjata spiritual kelas atas dari alam atas bela diri kuno. Bagaimana mungkin? Dewa Iblis berkata dengan suara berat, sebenarnya, pedang ini bukanlah produk dari dunia ini. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti. Keterkejutan Jerry semakin dalam. Dia telah mengenali keistimewaan pedang kaisar, mengira pedang itu tidak berasal dari dunia sekuler, tapi maksud Dewa Iblis, pedang itu tidak berasal dari tiga dunia bela diri kuno. Apakah pedang itu dari dunia makhluk asing? Dewa Iblis melanjutkan, bocah, dunia ini sangat luas, bahkan jika kamu berdiri di puncak alam atas bela diri kuno, kamu akan merasa kecil. Seperti sebelumnya, kamu tidak tahu tentang dunia bela diri kuno sampai kekuatanmu mencapai tingkat tertentu. Sebelum kamu mengenal bela diri, apakah kamu pernah berpikir bahwa suatu hari kamu akan memiliki kekuatan seperti sekarang? Kamu pasti tidak akan tahu, kan? Banyak hal yang bukan tidak ada, kamu hanya terlalu lemah untuk menemukannya. Hanya dengan terus-menerus menjadi lebih kuat, kamu bisa mengetahui lebih banyak rahasia. Di alam atas bela diri kuno, banyak master puncak tiba-tiba menghilang, ada yang menduga mereka mati, ada yang berpikir mereka bersembunyi, atau mungkin mereka sudah meninggalkan dunia ini. Jerry terdiam, hatinya dipenuhi dengan rasa kagum yang tak tergoyahkan.
Dia memang berpikir bahwa berdiri di puncak alam atas bela diri kuno akan memungkinkannya mengamati segalanya, tanpa memikirkan bahwa mungkin ada keberadaan yang lebih kuat di luar sana. Seperti yang dikatakan Dewa Iblis, banyak hal bukan tidak ada, hanya kamu terlalu lemah untuk menemukannya, sehingga kamu berpikir hal-hal tersebut tidak ada. Sebagai contoh, dalam sejarah manusia, banyak legenda telah menjadi masa lalu. Siapa sekarang yang bisa membuktikan bahwa legenda tersebut tidak ada? Atau makhluk legendaris itu telah meninggalkan dunia ini? Siapa yang tahu? Mengenai aku yang menggunakan tubuhmu dan pedang kaisar untuk melepaskan serangan kuat, itu bukan untuk merobek batas pemisah tetapi untuk merangsang batas pemisah antara dunia bela diri kuno tengah dan dunia ini. Dewa Iblis melanjutkan penjelasannya sambil melihat Jerry. Batas pemisah ini dibuat dengan sejumlah batu spiritual kelas menengah dan bahkan kelas atas. Aku hanya sedikit merangsangnya, melepaskan banyak energi spiritual. Namun, dunia baru ini sangat luas. Energi spiritual ini tidak akan banyak meningkatkan konsentrasi energi spiritual keseluruhan, hanya sedikit meningkatkan konsentrasinya di provinsi pusat. Dalam beberapa hari, energi spiritual ini akan menyebar merata ke seluruh dunia baru. Jerry mengangguk sedikit mendengarkan kata-kata Dewa Iblis. Dia tiba-tiba merasa mendapatkan pemahaman yang luas, seperti mendapat pencerahan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan surgawi yang menakutkan berkumpul di atas kepalanya. Jerry yang dalam keadaan pencerahan, duduk bersila, tidak bergerak, sementara energi spiritual dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Oh! Dewa Iblis berseru kagum, lalu jiwanya keluar dari tubuh Jerry, mengamatinya beberapa saat sebelum mengangguk sedikit. Dia sungguh jenius, memasuki keadaan yang bahkan para master alam surgawa kelas 9 tahap puncak akan iri. Keadaan ini disebut keadaan tubuh Dao, memungkinkan tubuh untuk menyatu dengan langit dan bumi, merasakan dunia dengan lebih baik. Jika dia bisa menembus keadaan ini, itu akan sangat menguntungkannya. Dewa Iblis bergumam pada dirinya sendiri setelah berbicara. Dia berjalan mengelilingi Jerry, berhenti dan mulai beberapa kali, lalu akhirnya menginjak tanah, menyebabkan beberapa cahaya putih menyala. Dalam sekejap, cahaya putih itu menghilang. Aku telah memasang formasi 9 langit tersembunyi di sini, bahkan para master alam surgawa kelas 3 tidak akan mengetahui ada seseorang yang sedang menghadapi bencana surgawi. Dewa Iblis melihat ke atas, ke arah kekuatan surgawi yang menakutkan, lalu kembali menatap Jerry. Bencana surgawi ini sangat kuat, apakah kamu bisa mengatasinya? Selanjutnya tergantung pada dirimu sendiri. Bersambung. Bab 2072-10 Bencana Surgawi. Jerry duduk bersila di puncak gunung. Energi spiritual yang padat mengalir deras ke sekitarnya pada saat itu. Dia seperti inti dari formasi energi spiritual, menyerap energi dengan cepat. Seiring dengan semakin banyaknya energi spiritual yang diserap, aura bela dirinya semakin mengerikan, seakan siap menembus ke tingkat bela diri yang baru. Bum bum bum. Tiba-tiba, beberapa petir surgawi turun dari langit, menyerang tubuhnya dengan ganas. Jerry hanya sedikit gemetar tetapi tampak tidak terpengaruh oleh kekuatan petir tersebut. Telah terus duduk teguh di puncak gunung, membiarkan bencana surgawi menyerangnya. Roh Dewa Iblis melayang di dekatnya, wajahnya penuh dengan keseriusan saat merasakan kekuatan surgawi yang luar biasa itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bencana surgawi seperti ini bahkan seorang master alam surgawa kelas 3 tahap puncak yang mencoba menembus ke tingkat alam surgawa kelas 4 tahap awal tidak akan menghadapi bencana yang sekuat ini, kan? Tidak heran para sesepuh mengajarkannya teknik rahasia kultivasi yang begitu hebat luar biasa, bahkan para jenius bela diri dari zaman para dewa tidak senggol ini. Sebelumnya, tanpa mempertimbangkan pedang kaisar dan kekuatan garis darahnya, kekuatannya sendiri bisa dibandingkan dengan alam surgawa kelas 2 tahap akhir. Jika dia menembus ke tingkat baru, seberapa kuat dia? Jika dia menggunakan semua kemampuannya, apakah dia bisa menandingi seorang master alam surgawa kelas 3 tahap puncak? Pujian seperti itu dari Dewa Iblis memang jarang terjadi di dunia ini. Boom! Crack! Setelah dengan mudah menahan bencana surgawi pertama, kekuatan surgawi tampak tertantang, dan menjadi semakin kuat. Petir di langit mengamuk liar, seolah ingin merobek langit. Namun sebelum bencana surgawi kedua turun, teror dari kekuatan surgawi sudah jelas. Jadi, seberapa kuat bencana surgawi kedua? Jerry, pada saat ini, tidak memiliki gangguan dalam pikirannya. Garis darah yang dimodifikasi oleh 3 dewa kuno mendidih, dan tubuhnya yang telah diubah menyerap energi spiritual dunia dengan cepat. Tubuhnya yang terluka oleh bencana surgawi pertama mulai sembuh secara otomatis. Boom boom, boom. Pada saat ini,
bencana surgawi kedua akhirnya menghantam Jerry. Puncak gunung di sekitarnya menjadi hitam dan hangus, seluruh puncak gunung bergetar hebat. Jerry tetap tidak tergerak dalam keadaan tubuh Dao, pikirannya sangat tenang, seolah tidak ada yang terjadi di dunia luar yang bisa mempengaruhi kultivasinya. Namun, luka di tubuhnya lebih parah daripada yang disebabkan oleh bencana surgawi pertama. Luka berdarah muncul di dagingnya, memperlihatkan tulang emas yang berkilauan. Darah terus mengalir dari luka-luka tersebut, tetapi energi spiritual di sekitarnya mengalir deras ke dalam luka-luka itu, dan darahnya terserap kembali tanpa terbuang sedikit pun. Luka-lukanya sembuh dalam beberapa detik, dan kulitnya kembali mulus tanpa bekas. Boom, boom, boom. Kemudian bencana surgawi ketiga turun. Bencana surgawi keempat turun. Bencana surgawi kelima turun. Bencana surgawi keenam turun. Setiap bencana surgawi jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Jerry tidak menunjukkan reaksi apapun, meskipun tubuhnya berulang kali dihancurkan dan diperbaiki oleh bencana tersebut. Boom boom, boom. Bencana surgawi ketujuh turun. Dengan setiap bencana surgawi, kekuatan mengerikan langsung merobohkan tubuh Jerry. Sekilas, tubuh Jerry sangat rusak, hampir menyerupai kerangka dengan sisa-sisa daging. Rasa sakit memenuhi wajah Jerry yang hancur ini menunjukkan bahwa dia telah merasakan sakit dari bencana sebelumnya, tetapi menahannya baru pada bencana ketujuh. Dia tidak bisa lagi menahan kehancuran tubuhnya. Garis keturunan bengisnya mendidih, mengalir dari jantungnya ke setiap bagian tubuhnya. Dimanapun garis keturunan bengis itu mengalir, dagingnya dengan cepat terbentuk kembali. Dalam sekejap, tubuh Jerry yang rusak parah pulih secara substansial. Namun pada saat itu, kekuatan surgawi di langit semakin kuat. Bencana surgawi ke-8 siap untuk turun. Jerry yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya, dan pada saat itu, matanya bersinar seperti dua matahari. Dia melihat langsung ke petir yang mengamuk di langit. Ayo! Dia tiba-tiba berteriak, melampiaskan penindasan yang disebabkan oleh bencana sebelumnya. Boom, boom, boom. Bencana surgawi ke-8 turun seketika, menembus tubuh Jerry. Suara ledakan datang dari tubuh Jerry, yang baru saja sebagian besar dipulihkan oleh garis keturunannya. Meledak. Jerry sekarang hanya tersisa kerangka, dengan organ-organ yang dilindungi oleh tulangnya. Dewa Iblis yang melayang dalam bentuk roh di dekatnya, terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana garis keturunannya bisa memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat? Bahkan para Dewa Iblis kuno, Dewi Surga, dan Raja Manusia tidak memiliki kekuatan pemulihan sekuat ini. Dewa Iblis sungguh terkejut dengan pengetahuannya. Dia belum pernah melihat seseorang dengan kemampuan regeneratif yang luar biasa seperti itu. Tulang Jerry berkilauan dengan cahaya emas yang menyilaukan, memancarkan aura seperti para dewa kuno. Bahkan dalam bentuk roh, Dewa Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetarlah memahami bahwa ini adalah penindasan dari garis keturunan Jerry. Ini berarti bahwa kekuatan garis keturunan Jerry telah jauh melampaui Dewa Iblis. Petir di langit mengamuk lebih ganas, menerangi seluruh langit. Dewa Iblis tahu ini adalah bencana surgawi terakhir, yang paling kuat di antara 9 bencana. Dewa Iblis tiba-tiba bertanya-tanya, jika dia menghadapi bencana seperti ini saat dia berada di level Jerry, apakah dia bisa menahannya? Dia segera menyadari jawabannya adalah tidak, dia tidak bisa. Jerry yang hanya berbentuk kerangka, berdiri tegak, menunggu bencana surgawi ke-9 untuk turun. Raor! Dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dan mengeluarkan raungan marah ke langit. Bencana surgawi ke-9 datang. Roh Dewa Iblis menjadi tegang. Jika Jerry bisa menahan bencana terakhir ini, tingkat bela dirinya akan memasuki tingkat baru, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi dia juga tahu betapa mengerikannya kekuatan bencana ini. Jika Jerry tidak bisa menahannya, itu akan menjadi bencana yang mematikan. Boom! Bon! Boom! Bencana surgawi ke-9 melepaskan kekuatan yang mampu merobek ruang, menghantam tulang Jerry dengan keras. Kecepatan dan kekuatannya sangat intens sehingga ruang di sekitarnya terdistorsi. Detik berikutnya, bencana surgawi ke-9 menghantam tulang Jerry, menghancurkan daging yang baru terbentuk. Dewa Iblis terkejut melihat tulang Jerry menunjukkan banyak retakan, di ambang kehancuran. Dewa Iblis melayang tak bergerak, rohnya memperhatikan tulang Jerry dengan cermat, khawatir angin sepoi-sepoi bisa menghancurkan tulang yang sudah retak itu. Saat dia mengira bencana surgawi ke-9 telah berakhir, kekuatan surgawi yang lebih mengerikan turun, menyelimuti tulang Jerry. Dewa Iblis gemetar, menatap langit dengan rasa ketakutan yang semakin dalam. Dia terkejut, bencana surgawi belum berakhir. Ini
Bagaimana mungkin? Apakah mungkin ada bencana surgawi ke-10 di dunia ini? Bersambung.